Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat-nasihat Sayyidina Ali untuk murid kepada gurunya. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan an Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, min haqqil muallimi 'alaika, termasuk haknya pengajar 'alaika yang jadi tanggunganmu. Maksudnya kamu punya tanggungan berupa hak yang harus kamu tunaikan kepada guru kamu. Ang tusallima 'alan nasi 'amatan, engkau mengucapkan salam pada para manusia secara umum. Wa takhussahu dunahum, dan kamu mengkhususkan untuk guru kamu dunahum, tanpa memasukkan orang-orang bitahiyati, dengan penghormatan. Salam, assalamualaikum kepada semuanya, terus salam lagi khusus untuk gurunya. Wa ang tajlisa amamahu, dan supaya engkau duduk di depannya. Tentu di kondisi yang duduk di depan itu sesuai untuk majelis tersebut. Umpamanya gurunya sudah memutuskan yang di depan orang-orang khusus, kita baca ini akhirnya salah praktek, langsung kita membelah kerumunannya orang, langsung duduk di depan guru mau mempraktekkan nasihatnya Sayyidina Ali. Nah, itu kan jadi malah menyakiti banyak orang. Maksudnya di kondisi yang sesuai, di antara adabnya kalau sowan itu di depan, jangan miring kanan miring kiri, di depan gurunya. Wala tushiranna 'indahu biyadika, dan sungguh jangan engkau memberikan isyarat di sisi guru, di sisinya guru dengan tangan engkau. Jadi di sisinya guru itu usahakan kita ini bisa ngontrol diri kita, termasuk tangan kita, jangan nuding-nuding, nunjuk-nunjuk, itu enggak sopan. Apalagi di depan gurunya main HP kalau sekarang. Nah. Maka beberapa minggu yang lalu ada santri kuno. Dulu teman saya ketika MI lah, sudah gak ketemu saya 30 tahun mungkin ya. 30 tahun, 40 tahun, Masya Allah. Hijrah ke Sumatera lama, terus akhirnya balik lagi ke daerahnya, terus ziarah ke sini. Ini sekedar cerita bagaimana zaman sekarang ini zamannya orang itu kadang-kadang kurang menjaga tata dan cara yang baik ketika bertamu. Maka bertamu 20 tahun, 40 tahun gak ketemu, ngobrol-ngobrol, paling ngobrol baru 2 menit tiba-tiba ngeluarkan HP, lihat HP 5 menit. Terus terakhir tak sindir, iki kok suwe ibu men kang dadi direktur apa dari apa to iki jane. Kamu kok sibuk banget sih, kok sebentar-bentar melihat pabrik kamu itu, Masya Allah. Padahal sebetulnya juga ya insya Allah ya nggak punya duit sebetulnya, wong HP-nya itu jualek begitu. Maksudnya itu memang kadang-kadang orang itu dengan perubahan suasana, perubahan keadaan itu sampai tidak mengamalkan hal yang sesuai, itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi kenikmatan. Ini orang itu kalau sowan pada kiai, sowan pada orang sibuk, pada guru, itu ya memang gurunya sudah menyempatkan nemui kamu, bicaralah dengan
tata krama yang baik. Masya Allah. Maka saya bisa bayangkan kalau di depan gurunya Temboro aja begitu, insya Allah di tempat lain lebih nggak adab lagi gitu. Lebih kan, ya lebih nggak mikirkan itu gitu. Ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan di zaman akhir ini. Wala taghmizanna bi'ainaika, dan sungguh kamu jangan, ghamas itu ngelirak-ngelirik dengan gunakan kedua mata kamu. Maksudnya di depan guru jangan isyarat dengan mata, ngerlingkan mata. Berarti kan kita tidak konsentrasi di dalam bertemu tersebut, masih meleng kanan, meleng kiri. Ini salah satu hal yang tidak pantas bagi murid untuk melaksanakannya. Wala taqulanna qala fulanun khilafan liqaulihi. Di antara adabnya murid pada gurunya. Hanya gurunya punya pendapat begini. Jangan sampai kita ini mengadu domba guru dengan ulama yang lain. Itu ulama fulan tuh beda dengan bapak toh. Wala taqulanna qala fulanun, dan sungguh kamu jangan mengatakan si fulan mengatakan begini, khilafan, menyelisihi liqaulihi, kepada perkataannya sang guru. Kecuali kalau memang majelisnya itu majelis mudzakarah, munadzarah, bahsul masail, itu beda lagi, yang memang gurunya berikan ruang untuk kita menyampaikan pendapat untuk diskusi. Jadi kalau nggak ada babi ibunya, nggak ada urutannya, tiba-tiba kita cerita orang-orang yang kontra dengan guru kita, itu namanya kan menyebabkan majelis itu menyedihkan guru kita kan. Ya. Bahkan bisa terjadi hal-hal yang lebih buruk dari itu. Akhirnya dengan sebab gara-gara riwayat kita, bisa-bisa guru kita bertengkar dengan orang yang berselisih dengan pendapatnya itu. Kita yang jadi asbabnya. Wala taghtabanna 'indahu ahada, dan sungguh kamu jangan membicarakan keburukan orang di sisi guru seorang pun, dan jangan engkau menghibah seorang pun di dekat guru engkau. Jangan bicarakan keburukannya orang. Karena itu tidak baik. Di samping ghibah itu memang dosa, jangan sampai sebab kamu, guru kamu juga ikut dosa. Akhirnya kita ini bukan sayang pada guru kita, malah menjerumuskan guru kita kepada dosa. Yang asalnya dia tidak tahu keburukan orang tersebut, menjadi tahu. Kecuali tentu dalam hal-hal tertentu mungkin ada seseorang yang perlu dimusyawarahkan karena orang itu membahayakan umat, karena orang itu membahayakan pesantren, orang itu bisa membahayakan majelis gurunya umpamanya. Itu beda lagi. Secara umum ghibah itu dosa, jangan menjerumuskan guru kita kepada dosa. Wala tusyawir jalisaka fi majlisihi, dan kamu jangan mengajak musyawarah teman duduk kamu di majelisnya guru. Tengah-tengah kamu sowan pada guru kamu, jangan malah musyawarah dengan temannya kamu yang ada di situ. Ngobrol sendiri, ngomong sendiri, itu termasuk bagian dari tidak adab dengan majelisnya guru. Wala ta'khud bi thawbihi, dan janganlah kamu megang bajunya guru. Idza qama, kalau dia sudah berdiri dari majelisnya sudah selesai, jangan dicegat-cegat lagi. Ini sudah selesai, mungkin gurunya mau ke toilet atau gurunya punya urusan-urusan yang sudah janjian, gara-gara kamu cegat selepas menyelesaikan majelisnya, nanti bisa banyak hal yang menyebabkan program guru kita terkendala. Wala tulihha alaihi idza kasula atau idza kasala, dan engkau jangan merengek-rengek atas guru kalau guru itu kelihatan sedang malas. Jangan kamu sibukkan apa, minta bagaimana, termasuk tidak adab dengan guru.
Wala tu'rid, dan jangan kamu berpaling. Majelisnya gurunya belum selesai, pulang duluan. Nah, ini termasuk bagian dari tidak adab. Wala tu'rid, dan janganlah kamu berpaling. Ai tasba, janganlah kamu merasa kenyang. Min tuli suhbatihi, dari panjangnya menemani guru, bersuhbah dengan guru. Jadi secara umum, ini adabnya orang kalau menghadiri majelisnya orang soleh, yaitu jangan pergi dari majelis itu kecuali sudah diizinkan, sudah selesai majelisnya. Wa yanbaghi ay yata'addab bihadhil hisal, dan sepantasnya murid berperilaku, beradab, bersopan santun dengan sifat-sifat ini. Allati arsyada ilaiha, yang telah menunjukkan pada sifat-sifat ini Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ayyarudda ghaibata syaikhihi in qadara, dan supaya dia membela ketika gurunya tidak ada kalau dia mampu. Ini diantara kewajibannya murid pada guru. Kalau gurunya dighibah orang atau difitnah orang, jawab. Kalau kamu mampu, jawab. Guru kamu telah berikan sekian banyak arahan, menyebabkan kita tahu halal, tahu haram, menyebabkan kita tahu ahlu sunnah wal jamaah, menyebabkan kita tahu yang benar mana yang salah. Kok ada orang menggunjing guru kita sementara guru kita sedang tidak hadir, maka kewajiban murid adalah membela gurunya. Kalau ternyata nggak mampu, karena yang ghibah itu orangnya gotot, karena yang ghibah itu orangnya tukang mukul, orangnya lebih kuat dari kita umpamanya. Fa in ta'azzara alaihi radduha, maka kalau menjadi sulit atas si murid untuk menolak gunjingan gurunya, gunjingan yang digunjingkan kepada gurunya, dia enggak mampu membela gurunya di majelis itu, faraqa dzalikal majlisa, maka dia supaya meninggalkan majelis tersebut. Wah, enggak mampu ini, musuhnya terlalu berat di sini, saya tak berdiri, minta izin kencing, karena yang di sini yang dibicarakan adalah dosa, dan ini yang dibicarakan adalah tuduhan-tuduhan pada guru saya. Saya membela guru saya enggak mampu, saya harus tinggalkan majelis. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah niat diamalkan. Insyaallah. Di antara adabnya kita bertamu pada orang soleh, bertamu dengan ulama, bertamu dengan para masyayikh adalah yang telah disebutkan tadi di antaranya. Salatullah salamu